penerapan 10 langkah dikirim dalam pembelajaran fisika komputasi dengan integrasi AI dan project management. Latar masalah, tantangan fisika komputasi menuntut mahasiswa untuk menguasai berbagai keterampilan kompleks secara bersamaan. Di sini termasuk pemodel matematis, kemudian algoritma, kemudian penguasaan program, kemudian kompilasi atau debugging, kemudian juga menampilkan simulasi dengan dianalisis sebelumnya. Nah, kemudian mahasiswa mengalami kesulitan dalam merancang algoritma yang efektif. Kemudian juga dalam melakukan coding yang benar itu juga masih menghadapi tantangan. Setelah berhasil membuat coding, tantangan yang baru lagi adalah mengkompilasi atau mendebugging program tadi. Nah, kemudian setelah bisa semuanya, masih ada tantangan lagi dengan konsep-konsep fisika yang harus menyambung dengan komputasi. Pembelajaran tradisional yang bersifat ceramah dan latihan struktur terbukti tidak cukup untuk mengatasi tantangan multidimensi ini. Nah, di sini dengan perkembangan AI dan juga model pembelajaran yang sudah established, yaitu project based learning, saya mencoba untuk bagaimana kedua hal yang luar biasa ini saya aplikasikan ke dalam mata kuliah fisika komputasi. Nah, jadi di sini tujuannya adalah pertama memperbaiki pembelajaran, bagaimana pelajaran fisika komputasi bisa menjadi lebih efektif. Kemudian juga seiring dengan perkembangan teknologi khususnya AI, maka kita akan mencoba bagaimana dukungan AI itu dapat membantu kesulitan mahasiswa secara personal, baik dalam membuat program maupun dalam menjalankan program. Dan hal ini kita kembangkan dengan model proyek. Dan apa yang saya lakukan ini, insya Allah akan menghasilkan model baru dari pembelajaran, yaitu model AI VGTR. Nah, di sini saya mencoba untuk mengaitkan dengan langkah-langkah model Big and Carry. Nah, di sini ada 10 langkah yang harus kita terapkan dalam kuliah fisika komputasi. Dan ini kalau kita lihat RPS daripada fisika komputasi, di sini materi ada 7. Yang pertama adalah komputasi, yang kedua persamaan tak linear, kemudian 3 sistem persamaan, kemudian yang keempat matriks dan nilai eigen, yang kelima interpolasi, ekstrapolasi, yang keenam turunan numerik, dan terakhir adalah integrasi sistem basis. Nah, ini dari CPMK atau fisika komputasi. Di sini memang diharapkan untuk pertama menguasai konsep dan teori metode numerik dalam fisika. Kemudian juga mampu memprogram dan mengimplementasikan metode numerik tadi dalam bentuk coding. Kemudian mampu menganalisis dan mengimplementasikan hasil simulasi komputasi. Kemudian mampu menerapkan metode komputasi untuk memecahkan masalah fisika yang kompleks. Nah, di sini kita masuk ke kere di langkah 1 dan 2, yaitu tujuan dan analisis instruksional. Nah, di sini di langkah 1 adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini seperti biasa dari RPS yang ada sekarang itu ada beberapa. Yang pertama memahami metode numerik, kemudian membuat algoritma, kemudian menulis coding, kemudian melakukan simulasi dan menginterpretasikan hasil. Kemudian ada komponen
AI yang ditambahkan, yaitu AI literasi, AI assisted modeling, AI assisted coding, dan AI learning untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Kemudian ada komponen PJBL yang ditambahkan, yaitu proyek komputasi fisika yang otentik. Nah, kemudian yang adalah langkah analisis instruksional. Nah, di sini kalau kita lihat lantai kompetensi fisika komputasi, yang pertama dari fisika, kemudian diarahkan menjadi model matematis, kemudian dicari cara penyelesaiannya dengan metode numerik, kemudian untuk hitungannya menggunakan coding. Nah, di sini di mata kuliah fisika komputasi kami biasanya menggunakan bahasa Pascal dan MATLAB. Kemudian kita jalankan coding tadi atau istilahnya terbagi. Nah, dari hasilnya itu nanti akan muncul simulasi, visualisasi, dan analisis hasil. Jadi di sini AI dilibatkan dalam setiap langkah dari rantai fisika komputasi ini. Kemudian diintegrasikan dalam model PJBL. Analisis ini menghasilkan prinsip PJBL yang menjadi inti dari model pembelajaran baru. Kemudian ada 4 konteks dan tujuan dari langkah-langkah ini. Yang pertama adalah analisis mahasiswa dan konteks. Nah, di sini masalah yang ditemukan adalah pertama, coding mahasiswa sangat beragam dari pemula hingga menengah. Banyak mahasiswa pemula mengalami konsepsi algoritmik fundamental. Kemudian proses lagi memakan waktu sangat panjang dan membuat frustasi. Menjadi sulit untuk melakukan pendampingan individual. Kemudian solusinya adalah AI memberikan scaffolding personal yang adaptif, kemudian memberikan contoh kode kontekstual, pemeriksaan kesalahan real time, penjelasan konsep numerik yang disesuaikan dengan level pemahaman mahasiswa. Kemudian di PJBL-nya adalah kerja kelompok, memungkinkan planning, pembagian tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota, dan pembelajaran kolaboratif yang efektif. Oke, kemudian yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Ini kita mengaitkan dengan komponen ABCD. Nah, sebagai contoh misalnya tujuan 1, mahasiswa menulis kode Pascal, kode Euler dengan bantuan AI berbagi dengan tingkat kesalahan kurang dari 5%. Kemudian tujuan yang kedua misalnya mahasiswa menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode Gauss-Seidel dengan konvergensi dalam 20 literasi. Kemudian yang ketiga misalnya mahasiswa membuat grafik simulasi dengan Pascal dengan visualisasi akurat dan informatif. Nah, setiap KPI kita yang dilakukan menjadi tujuan performance yang terukur, spesifik, dan sesuai dengan konteks proyek komputasi. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah instrumen penilaian autentik. Di sini ada tes numerik, mengukur kemampuan pemahaman konsep metode numerik dan kemampuan analisis matematis. Kemudian tes coding, evaluasi kemampuan menulis kode yang efisien dan struktur. Kemudian ada rubrik proyek, penilaian komprehensif terhadap kualitas proyek komputasi mahasiswa. Kemudian literasi AI, mengukur kemampuan menggunakan AI secara efektif dan etis.
Kemudian di sini ada rubrik PJBL untuk penilaian dimensi. Sini ada yang dinilai adalah aspek inquiry, aspek teknis, dan aspek analitis. Nah, instrumen di penilaian dirancang untuk mengukur kompetensi secara otentik dan holistik, mencakup aspek kognitif, keterangan teknis, dan literasi AI. Coding analisis memberikan insight tentang proses pembelajaran mahasiswa, sementara penilaian presentasi mengukur kemampuan komunikasi ilmiah. Nah, kemudian di sini ada sintaks AI PJBL yang coba ditawarkan, ada 6 langkah, ada 9 langkah. Nah, di sini pertama adalah orientasi masalah fisik, mahasiswa diharapkan pada fenomena fisik autentik yang memerlukan solusi komputerasi. Kemudian, kedua, eksplorasi konsep dengan AI, menggunakan AI untuk memahami konsep fisika dan menarik yang relevan. Yang ketiga, perancangan model matematis, mentransformasi fenomena fisika menjadi model matematis dengan bantuan AI. Kemudian yang keempat, algoritma, mengembangkan algoritma numerik yang efisien untuk menyelesaikan model. Kemudian yang kelima, coding Pascal, AI assistant, implementasi algoritma dalam kode Pascal dengan AI sebagai coding assistant. Kemudian debugging AI support, identifikasi dan perbaikan error dengan bantuan AI debugging tools. Kemudian simulasi dan analisis, menjalankan simulasi dan menganalisis hasil secara mendalam. Kemudian refleksi berbasis AI, mengevaluasi proses dan hasil dengan bantuan AI untuk pembelajaran mendalam. Dan yang ke-9, publikasi proyek, presentasi dan berbagi pengetahuan. Nah, di sini strategi ini merupakan strategi pembelajaran baru hasil penerapan sistematis model Big yang mengintegrasikan scaffolding time pada setiap tahap pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian di sini langkah 9 untuk langkah yang 7, pengembangan materi dan media. Materi yang akan dikembangkan adalah modul AI PJBL komprehensif, kemudian LKPD proyek komputasi terstruktur, kemudian notebook Pascal siap pakai, bank from AI untuk berbagai skenario pembelajaran, panduan ketika penggunaan AI dalam akademik, dan video tutorial dan video numerik dengan demonstrasi coding. Profesional diperbarui dan disesuaikan agar kompatibel dengan AI. Pembelajaran berkoheren. Yang kedua adalah evaluasi kognitif. Metode evaluasi ini melibatkan ahli, yaitu pakar pendidikan fisika dan juga teknologi pembelajaran. Kemudian bisa diujikan one to one dengan mahasiswa yang representatif dan small group testing untuk mengidentifikasi masalah potensial. Kemudian aspek nilai dan efektivitas AI scaffolding dalam mahasiswa, kemudian tingkat kesulitan proyek yang sesuai dan kualitas rubrik penilaian. Hasil evaluasi formatif digunakan untuk merevisi model sebelum implementasi skala besar. Kemudian langkah yang revisi pembelajaran. Revisi berdasarkan penyederhanaan sintaks pembelajaran untuk kemudahan implementasi, penyesuaian kompleksitas tugas proyek agar sesuai dengan kemampuan mahasiswa, perbaikan struktur dan konten modul pembelajaran. Kemudian aktif bank AI dengan contoh yang lebih kontekstual dan penggunaan rubrik evaluasi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas. Model eksperimen dan transisi siap untuk diuji dan implementasikan di lapangan dan skala. Nah, kemudian yang dulu evaluasi sumatif dan hasil akhir. Nah, di sini kita menggunakan metode proses eksperimental desain dengan kemudian untuk kelas eksperimen kita gunakan model AI PJBL, kita kontrol kita menggunakan PJBL saja. Kemudian di sini karena kaitan kompetensi komputasi,
Maka 6. Yang pertama kemampuan komputasi fisika, kemampuan coding dan pemrograman, kemampuan debugging, kemudian kualitas pikir, efektivitas penggunaan AI dan situasi AI mahasiswa. Nah, di sini model AI PJBL adalah produk akhir, ya. Nah, di sini berangkat pembelajaran sistematis, kemudian ada sistem sosial, interaksi mahasiswa, AI dan kemudian AI sebagai scaffolding adaptif dan personal, kemudian instrumen evaluasi, penilaian autentik dan penilaian autentik dimensi, kemudian ini ada modul RKPD dan media modern, kemudian integrasi IPS dan RTM versi AI. Nah, model ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi komputasi, kemampuan coding, problem solving, kreativitas, dan literasi AI mahasiswa. Nah, kesimpulan dari 10 langkah NKRI memberikan kerangka sistematis yang komprehensif untuk mengembangkan pembelajaran fisika komputasi yang project listening pada konteks proyek kita yang penting dan bermakna bagi mahasiswa. AI memberikan strategi yang personal sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Hasilnya dari PJBL ini dapat meningkatkan kompetensi komputasi, kemudian kemampuan coding, problem solving, kreativitas, kemudian literasi AI, keterampilan esensial untuk era digital. Ya. Itu penerapan dari 10 langkah Diken Eri dalam mata kuliah fisika komputasi. Terima kasih, Pak. Lanjut aja dulu. Akan Bu Baik atau Pak Bani dulu. Bu Baik sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan? Oke. Baik. Di sini saya akan presentasikan tentang judul dari rencana penelitian, yaitu pengembangan model project based learning berbasis etnostem dalam menghasilkan minyak arsiri tanaman lokal untuk meningkatkan keterampilan abad 21 mahasiswa. Latar belakangnya adalah dari pentingnya minyak arsiri dalam pendidikan dan industri, di mana dari nilai ekonomi dan kesehatan, minyak arsiri merupakan komoditas bernilai tinggi dengan aplikasi luas dalam industri farmasi, kosmetik, aromaterapi, dan makanan. Indonesia kaya akan tanaman penghasil minyak arsiri seperti serai, cengkeh, kayu putih, dan pala. Senyawa aromatik di dalam minyak arsiri memiliki aktivitas biologis yang penting seperti sebagai antibakteria, antioksidan, dan antiinflamasi. Contohnya ada eugenol dari cengkeh, ada citronellal dari serai, dan limonen dari jeruk. Kemudian potensinya dalam pembelajaran, ini minyak arsiri dapat menjadi konteks yang ideal untuk pembelajaran kimia organik, khususnya tentang senyawa aromatik, di mana mahasiswa dapat mempelajari struktur benzena, kemudian substitusi elektrofilik aromatik, dan hubungan struktur dengan aktivitasnya. Integrasi dengan etnosains melalui pemanfaatan tanaman lokal ini dapat memperkuat identitas budaya sambil juga mengembangkan keterampilan sains modern. Tantangan pendidikan sains di Indonesia, yang pertama ada kesenjangan teori dengan praktik. Pembelajaran teoritis di kelas tidak sejalan dengan kebutuhan praktis industri, yang mana mengakibatkan rendahnya kesiapan kerja lulusan dan kurangnya penguasaan keterampilan di abad 21. Kemudian
pengalaman praktis yang terbatas, di mana minimnya pengalaman praktis yang relevan dengan konteks lokal selama masa studi menjadi penyebab utama rendahnya kompetensi dari lulusan. Potensi terabaikan, di mana kurangnya pemanfaatan potensi lokal dan kearifan budaya dalam pembelajaran memperparah ketidakselarasan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Nah, keterampilan abad 21, di mana fondasi yang dijadikan sebagai pembelajaran modern itu ada 4, disebut 4C, dan kemarin ternyata sudah jadi 6C. Karena di sini saya masih menggunakan 4C. Itu yang pertama adalah critical thinking, di mana critical thinking ini adalah kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, dan membuat keputusan berdasarkan logika dan data. Kemudian ada creativity atau kreativitas, ini kemampuan menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan pendekatan orisinal terhadap masalah. Kemudian ada komunikasi atau communication, itu kemampuan menyampaikan ide secara jelas, mendengarkan aktif, dan berinteraksi efektif dengan berbagai audiens. Yang terakhir adalah collaboration, itu kemampuan bekerja efektif di dalam tim, menghargai perspektif berbeda, dan mencapai tujuan bersama. Kemudian inilah solusi yang ditawarkan, yaitu model PJBL berbasis dengan EtnoSTEM, di mana pendekatan yang terpadu adalah integrasi dari project based learning dengan pendekatan EtnoSTEM ini dapat menciptakan pengalaman belajar kontekstual yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan sains modern. Model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad 21 melalui kegiatan proyek yang autentik yang menghasilkan produksi minyak asli dari tanaman lokal. Itulah latar belakang untuk mengambil judul tersebut. Mana PJBL di sini pembelajaran berbasis proyek yang nyata. STEM-nya ini integrasi dari sains, teknologi, engineering, matematika. Etnosainsnya ini diambil dari kearifan lokal dan budaya. Tidak. Masih file, nggak mau lagi ya turun. Kayak begini aja ya. Selanjutnya urgensi dari penelitian yang akan saya lakukan ini rencananya adalah menjawab tantangan pendidikan sains dalam menjelaskan kurikulum dengan kampus berdampak. Dalam hal ini adalah IKU Desaintek 2025 untuk mengatasi kesenjangan antara pembelajaran teoritis dan kebutuhan praktis. Dan tujuannya adalah untuk mengembangkan model pembelajaran PJBL berbasis EtnoSTEM yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan keterampilan abad 21 mahasiswa melalui produksi minyak atsiri. Ya, hilang. Kok jadi nambah? Lanjut ke sini. Kebaruan yang set-up dari penelitian ini adalah yang pertama adanya integrasi triadik. Apa itu? Menggabungkan kerangka PJBL dengan pendekatan EtnoSTEM dan pemanfaatan tanaman lokal menghasil minyak asli dalam satu model terpadu yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian ada fokus holistik, yaitu tidak hanya aspek kognitif tapi juga pengembangan keterampilan abad 21 melalui aktivitas berbasis proyek yang kontekstual dan berkelanjutan. Kemudian adaptasi dari model teruji, di sini saya menggunakan atau mengadopsi sintaks dari Woru Sumarni yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan 4C mahasiswa melalui eksplorasi kearifan lokal. Ini dia metode penelitian model ADI yang rencana akan dilaksanakan, yang dimulai dari analisis. Di sini adalah analisis kurikulum, kemudian kebutuhan mahasiswa, dan kontekstual tanaman lokal. Desainnya adalah perancangan model project based learning berbasis EtnoSTEM dan perangkat pembelajaran. Untuk developmentnya inilah pengembangan materi, validasi ahli dari coba
dan juga nanti uji coba skala luasnya di kelas. Dan evaluasinya adalah analisis data dan evaluasi efektivitas model. Yang pertama untuk tahap analisis dan juga langsung dengan desain. Untuk analisis, yang pertama adalah analisis kurikulum. Di sini review silabus kimia organik lanjut pada bab senyawa aromatik, kemudian identifikasi learning outcome-nya, kemudian analisis kesenjangan teori dengan praktikumnya. Kemudian untuk analisis kebutuhan, disurvei minat mahasiswa terhadap praktikum kontekstual dan identifikasi pemahaman awal senyawa aromatik. Untuk analisis kontekstual di sini adalah pemetaan senyawa aromatik terdiri dari tanaman lokal, daerah Nusa Tenggara Barat, mungkin nanti akan dikhususkan di daerah Pulau Lombok, dan studi kelayakan teknis dan keamanan. Kemudian untuk desainnya adalah perancangan model, ini penyusunan sintaks 6 fase, anchoring, inquiry, design, question, analisis, reflection dengan integrasi etnoscience pastinya. Untuk perangkat pembelajaran, ini rancangan proyek identifikasi dan ekstraksi, kemudian juga modul praktikum terintegrasi dari PJBL minyak arsiri ini. Instrumen asesmen ini pengembangan rubrik penilaian kognitif, psikomotor, afektif, dan keterampilan laboratorium. Kemudian lanjut ke tahap development dan implementation. Untuk development sendiri, di sini adalah pengembangan materi, yaitu protokol ekstraksi dan karakterisasi senyawa aromatik, kemudian modul analisis struktur dan sifatnya, kemudian juga ada lembar kerja proyek berbasis masalah kontekstual. Kemudian development untuk validasi di sini adalah validasi oleh 2 ahli kimia organik, materi dan metodenya, kemudian 1 ahli pendidikan kimia untuk pedagoginya dan 1 ahli media pelajaran, dan juga uji keterbacaan mahasiswa. Untuk implementation dari uji coba, ini pelaksananya pada 1 kelas kimia organik lanjut, kurang lebih sekitar 30-40 mahasiswa direncanakannya. Jadi pembagian kelompok antara 4-5 mahasiswa yang berproyek selama 4-5 pertemuan rencananya. Kemudian implementation dari aktivitasnya adalah melakukan ekstraksi minyak arsiri dari tanaman lokal, melakukan karakterisasi dengan FTIR dan JCMS, mungkin nanti bisa salah satunya, bisa FTIR atau bisa JCMS. Kemudian nanti analisis struktur dan aktivitasnya, dan nanti mempresentasikan hasil dari laporan proyek yang sudah dilakukan. Rencana indikator capaian yang diharapkan di sini adalah adanya validitas produk, di mana nantinya skor validasi ahli pada skala 4 itu lebih besar atau sama dengan 3,7 yang diharapkan, kepraktisannya lebih besar atau sama dengan 90%, respons positifnya lebih besar sama dengan 80%, nilai N-gain-nya lebih besar sama dengan 0,5, dan keterampilannya lebih besar sama dengan 75%. Ini adalah alur penelitian untuk setiap tahapan dari model ADI yang rencananya akan dilaksanakan. Dari tahap pertama, analisis, tadi sudah sebenarnya dijabarkan, coba ini adalah dalam bentuk bagan metode alirnya, bagan alur penelitiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kita share. lanjut saja dulu ya. Oke, izin share. Pak Gani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Prof, saya akan mempresentasikan tugas dari langkah-langkah di KNKD yang mengambil 5 tahap itu dengan judul pengembangan tujuan pembelajaran pada materi zat dan perubahan mengikuti langkah-langkah di KNKD.
berdasarkan Permendikdasmen nomor 046/H/KR/2025, tujuan pembelajaran materi zat dan perubahannya itu saya susun ada 4. Yang pertama, murid memahami konsep zat dan perubahannya, baik dari sisi sifat, wujud, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Yang kedua, murid menunjukkan rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap fenomena perubahan zat di lingkungan sekitar. Yang ketiga, murid mampu menerapkan konsep perubahan zat dalam konteks kehidupan dan lingkungan, serta menunjukkan perilaku menjaga lingkungan. Yang keempat, murid dapat melakukan kerja ilmiah terkait percobaan perubahan zat, termasuk observasi, pengumpulan data, analisis, dan komunikasi ilmiah. Nah, berdasarkan yang tadi, langkah kedua daripada Dick and Carey itu melakukan analisis pembelajaran atau conduct instructional analysis. Nah, dapat diuraikan kompetensi umum menjadi langkah-langkah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama ada pemahaman konsep. Di pemahaman konsep ini ada 4 kompetensi yang mesti digapai oleh siswa. Yang pertama ada mengidentifikasi zat dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengklasifikasikan wujud zat dan perubahan wujud. Yang ketiga, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang keempat, menjelaskan contoh perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara untuk keterampilan kimiahnya, nanti murid diharapkan mampu menyusun hipotesis terkait perubahan zat. Yang kedua, melakukan percobaan sederhana, baik itu dari sisi pencairan, penguapan, pembakaran, dan perkaratan. Yang ketiga, mencatat data hasil percobaan. Yang keempat, menyimpulkan percobaan berdasarkan bukti. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil percobaan. Yang selanjutnya, berdasarkan sikap ilmiah, analisisnya menghasilkan rasa ingin tahu yang ditujukan dengan cara mengajukan pertanyaan, kemudian ketelitian dalam praktikum, kejujuran dan kerjasamanya ketika melakukan praktikum. Kemudian kepedulian dan perilaku ramah lingkungan. Yang keempat, penerapan konsepnya di lingkungan itu ada 2, yakni menganalisis perubahan zat yang berdampak pada lingkungan, menentukan solusi atau tindakan bijak berdasarkan konsep perubahan zat. Nah, tahapan ketiga dari Dick and Carey itu menganalisis karakteristik murid dan konteks atau analyze learners dan konteks. Yang pertama, karakteristik murid ini yang saya lakukan analisis itu rata-rata berusia 14 tahun atau di sekitaran kelas 7 MTS. Kemudian siswa-siswa ini rata-rata sudah memiliki pengetahuan awal seperti bisa mengenali benda padat, benda cair, gas, dan pengalaman fenomena alam, yaitu sering menemukan embun, hujan, dan sampah di lingkungan sekitarnya. Kemudian keterampilan ilmiah dasar siswa-siswa yang ada di tingkat MTS ini masih dalam tahap perkembangan. Kemudian motivasi belajar anak MTS ini akan meningkat bila dihubungkan dengan kehidupan nyata supaya kontekstual. Kemudian yang ke B, konteks pembelajaran yang diperlukan itu lingkungan sekitar yang kaya akan fenomena perubahan zat seperti penguapan, pembusukan, pencairan es. Kemudian pembelajaran dilakukan di dalam kelas ataupun di laboratorium sederhana karena di sekolah itu belum punya lab yang paten. Kemudian konteks kinerjanya atau performance konteksnya, murid akan menerapkan konsep dalam kehidupan, misalnya mengelola sampah, memahami proses memasak, cuaca, dan pencemaran. Nah, yang keempat, merumuskan tujuan kinerja. Nah, berdasarkan yang dari tadi, maka akan disusun ada 4 pengetahuan dan keterampilan yang mesti dikuasai oleh anak. Yang pertama, pengetahuan konsep. Di sini ada 3. Murid dapat mengidentifikasi 3 wujud zat dan minimal 4 sifat zat dengan benar. Yang kedua, murid dapat mengklasifikasikan perubahan wujud zat melalui contoh nyata. Yang ketiga, murid dapat membedakan perubahan fisika dan kimia
dengan menyebutkan minimal 3 indikator masing-masing. Kemudian dari sisi keterampilan ilmiahnya, yang pertama, murid dapat melakukan percobaan perubahan wujud zat sesuai dengan prosedur keselamatan. Kemudian yang kedua, murid dapat mengisi tabel data percobaan secara lengkap. Ini ditinjau berdasarkan wujud, waktu, dan suhunya. Kemudian yang ketiga, murid dapat menarik kesimpulan berdasarkan data percobaan. Yang keempat, murid dapat memaparkan hasil eksperimen secara lisan ataupun tulisan. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan sikap ilmiah yang ingin digapai. Yang pertama, murid menunjukkan rasa ingin tahu dengan mengajukan minimal 2 pertanyaan tentang fenomena perubahan zat. Yang kedua, murid menunjukkan sikap teliti, jujur, dan bertanggung jawab saat bekerja. Kemudian yang ke-D, penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama, murid dapat menganalisis dampak perubahan zat terhadap lingkungan. Contohnya seperti pembakaran sampah. Yang kedua, murid dapat memberikan solusi ramah lingkungan berdasarkan konsep perubahan zat. Kemudian yang tahapan yang kelima, mengembangkan tes acuan patokan. Ini ada 5 yang bisa dikembangkan, bentuk tes yang bisa digunakan sebagai tes acuannya. Yang pertama, pilihan ganda, tujuannya untuk membedakan perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, isian, tes berbentuk isian, dengan bertujuan sebagai memberi contoh perubahan wujud zat. Kemudian yang ketiga, ada uraian, supaya siswa bisa memahami dampak pembakaran sampah bagi lingkungannya. Kemudian di saat praktikum, siswa dia akan diukur melaksanakan percobaan pencairan es, kemudian mengisi lembar kerjanya, kemudian menyimpulkan. Ini untuk sikap ilmiahnya. Kemudian yang kelima, berbentuk proyek, yakni membuat poster edukasi perubahan zat dan lingkungan. Itu mungkin Prof yang 5 tahapan pengembangan tujuan pembelajaran menurut Dick and Carey. Yang selanjutnya itu belum dilakukan, Prof. Itu saja, Prof. Ya, baik ya. Jadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Taufik, Bu Baik, dan Pak Gani. Silakan, mungkin ada komentar, saran, masukan ya untuk teman-temannya. Jadi kita saling membantu dalam hal ini. Izin, Pak Ahmadi. Pak Ahmadi ya? Ya, siap, Prof. Mau menanggapi ya, silakan Pak Ahmadi. Oke, jadi terima kasih Prof atas kesempatannya. Jadi menarik sekali kita ikuti tadi penyampaian dari teman-teman sekalian. Jadi ada 2 yang mengambil tema PJBL dan saya tertarik dengan itu. Nah, cuma ada yang dalam pemikiran saya ya, yang disampaikan Pak Taufik tadi menarik sekali. Jadi tentang PJBL AI dan PJBL tadi di teknis pelaksanaan untuk terapan di pas risetnya ya, pas penelitiannya, pelaksanaannya. Jadi satu kelas eksperimen kalau tidak salah tadi PJBL AI dan kelas yang satunya itu PJBL saja. Nah, yang sering jadi pertanyaan saya selama ini ya, jadi misalnya satu kelas kita kasih metode atau model pembelajaran yang bagus, yang satunya misalnya yang konvensional. Nah, kadang di situ kebingungan saya, Prof atau Pak Taufik. Misalnya satu kita kasih susu, satunya susu plus telur gitu. Apakah jadi tidak ada ketimpangan di situ? Dalam pemikiran saya pasti berhasil yang lengkap gitu, yang ininya. Nah, itu yang kadang kala jadi ganjalan di pemikiran saya tentang penerapan model-model pembelajaran gitu. Mungkin saya mohon pencerahannya dari Pak Taufik yang selaku
senior, mungkin dari Prof, itu bagaimana sih cara kita membuat supaya dia setara gitu dalam penerapan modelnya. Oke, terima kasih Prof, itu saja dari saya. Ditampung apa langsung? Sebenarnya kan sudah tiganya. Ah, nggak apa-apa. Oke. Oh, oke. Izin Pak Prof, terima kasih atas kesempatannya. Tadi disampaikan oleh Pak Taufik, mau bertanya ke Pak Taufik sedikit mengenai di sini tahapan yang pertama seperti yang sudah kita lewati kemarin-kemarin itu kan menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan Suaranya Bu Re kurang besar. Oh, sudah ini bisa didengar Pak Fauzi? Apa? Bisa. Oh, ini besar suara Pak Gani. Iya. Berarti besar. Di identify instructional goals-nya ini kan sudah dicantumkan CPMK-nya. Oh, ini besar Tapi suaranya. di sini CPMK yang dicantumkan itu belum belum kelihatan gitu judul yang akan dia kembangkan. Kan seharusnya di CPMK itu kita masukkan judulnya dan pentingnya juga variabel terikatnya gitu. Nah, kemudian di langkah-langkah pembelajaran ini saya sampai searching yang PJBL itu ada yang 6 langkah. Nah, kemudian saya lihat langkah-langkah di itu kan langkah-langkah pembelajaran ada di NCARE yang ke-6, guys. Nah, di situ tuh tidak memuat langkah-langkah PJBL yang 6 nih. Jadi ada 10 memang PJBL-nya Pak Taufik, tapi tidak berlandaskan dari PJBL yang 6 ini, yang memang dasarnya yang 6. Nah kan karena pengembangan PJBL dengan AI pasti dia akan dimasukkan AI-nya, tapi kan harus berlandaskan dengan PJBL yang memang dari awal gitu. Nah, jadi untuk itu yang kedua, kemudian yang ketiganya itu mengenai evaluasi formatifnya. Apakah Pak Taufik di sini mengevaluasi 6 hal yang menjadi variabel terikatnya atau berapa ya kemarin kalau nggak salah ada 4 ya Pak Taufik atau 3. Tapi di sini saya lihat ada 6 evaluasi. Apakah evaluasi yang menjadi tambahan ini akan dimasukkan di variabel terikat atau apa tujuannya yang ada 6 di sini saya lihat. Itu saja. Terima kasih. Tanggapi dulu Prof ya. Ya, mumpung belum lupa. Oke, yang pertama Pak Ahmadi, terima kasih Pak Ahmadi. Jadi memang yang Pak Ahmadi pikirkan itu juga sama yang saya pikirkan juga. Nah, tapi di sini saya ingin menonjolkan AI-nya. Jadi memang dia tidak kompatibel ya, karena gini, kalau kita buat model yang lain, misalnya PJBL, AI plus PJBL, kemudian AI plus PBL, misalnya gitu kan. Nah, kita nanti tidak tahu, misalnya yang lebih bagus AI PJBL, gitu kan. Nah, kita tidak bisa tahu apakah AI-nya atau PJBL-nya, begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita AI plus PJBL satu kesatuan, kemudian PJBL sendiri satu kesatuan, nah itu kita bisa melihat, oh ternyata dengan penambahan AI ini peningkatannya luar biasa, signifikan, seperti itu sih. Tapi kita tetap model dari PJBL yang biasa untuk komputasi tetap kita lakukan secara maksimal. Jadi tidak ada istilahnya perlakuan anak kandung, anak tiri, tetap semuanya anak kandung. Hanya modelnya memang yang satu murni pakai PJBL, yang satu ada tambahan AI-nya. Nah, mungkin kalau ada pendapat Pak Ahmadi, saya siap menerima nih, Pak Ahmadi, ya kan? Mantap. Oke, itu yang pertama. Iya? Berarti kita bikin batasan yang jelas ya. Ini batasan
ini PJBL, ini PJBL AI. Jadi pas di pelaksanaannya berarti begitu Pak ya? Iya, Dalam pikiran saya sih jadinya. betul, betul. Jadi peranan AI itu memang kita khususkan ya di situ. Oh, Perlakuannya khusus. Iya. oke. Biar saya bisa mengadopsi nanti Pak Topik. Soalnya saya juga pakai PJBL nanti. Oke. Terima kasih. Siap, makasih Pak Ahmadi. Terima kasih. Kemudian untuk Ibu Rey, jadi pertanyaannya ada 3. Nah, untuk yang pertama itu tentang tujuan ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya saya ada sudah apa namanya petakan yang CPMK itu tersendiri sudah. Jadi ini saya hanya mencuplik sebagian dari yang CPMK yang ada CPMK yang sudah ada sekarang di mata kuliah. Kemudian ada CPMK yang sudah saya kasih AI untuk setiap CPMK-nya itu. Sudah ada filenya, saya udah punya. Ini masih ini apa namanya? CPMK-nya itu yang masih yang umum dia. CPMK-nya itu sebagian maksud saya, sebagian dari yang ada AI-nya. Kita lihat lagi ya. Iya. Oh, ini yang masih yang lama ini. Iya, ini kan judulnya struktur RPS Fisika Komputasi. Jadi ini yang dasarnya ini. Yang sudah ada di file nanti saya carikan ya Bu ya. Ada yang sudah saya bagi, yang CPMK yang ini dan yang sudah ada AI-nya. Nanti saya izin mau carikan dulu. Kemudian yang berikutnya tentang ini Bu ya, apa tadi? Iya, oke, betul. Jadi di sini memang dia perpaduan antara AI dan PJBL. Jadi yang diambil itu adalah proyeknya. Jadi langkah-langkah itu dia membuat sintak baru. Jadi nggak dimasuk di PJBL yang sudah ada, tapi sintak baru AI PJBL. Jadi bukan apa ya? Jadi ini model baru. Jadi dia nggak PJBL saja, nggak AI saja, tapi sudah mix sehingga dia ada 9 langkah. Gitu. Kalau kalau mungkinnya masuknya Bu Ray itu AI yang dimasukkan di PJBL, tapi ini tidak. Jadi ini AI dan PJBL itu sudah dimix dia dengan satu langkah baru gitu. Jadi langkah yang baru itu itulah yang ada di slide tadi ada 9. Itu. Iya. Ada AI-nya, ada promnya, ada bank promnya juga, Prof. Itu ya, yang terakhir apa tadi ya, Bu? 3 ya. Oh, variabel terikat ya. Jadi ini di sini saya sebenarnya mengangkat di judulnya itu adalah untuk menguatkan kompetensi komputasi. Jadi sebenarnya variabel terikatnya 1, cuma dia diurai di dalamnya itu ada komponen-komponennya. Jadi model pembelajaran AI PJBL untuk menguatkan kompetensi komputasi fisika mahasiswa calon guru. Iya. Nah, itu yang kompetensi komputasi itulah yang ada 6 tadi. Gitu ya. 6 indikator. Iya. Tapi variabel terikatnya 1. Iya.
Datanya banyak. Iya. Nah, saya lihat kemarin Ibu Vera juga satu variabel terikatnya, tapi dipecah kayaknya di dalam. Baik, ini panggilan apa satu ini. Empat indikator satu. Jadi dulu akan satu di dalam. Iya, kan itu. Baik. Silakan Bapak Ibu. Istighfar ya, silakan. Ke Pak Abdul Ghani. Terima kasih Prof. Pak Abdul Ghani ya Pak ya. Oke, Kak Abdul Ghani. Nah, yang di sini kan judulnya Pak Abdul Ghani terkait zat dan perubahannya mengikuti langkah-langkah Dick and Carey. Nah, yang diukur di sini koreksi kalau salah Pak ya. Pemahaman konsep, keterampilan ilmiah, sikap ilmiah dan penerapan konsep di lingkungan. Itu yang akan diukur berarti. Iya, Mas Ivan. Oke, kalau itu yang diukur, kita lihat ya. Rencananya seperti itu dulu. Oke, kalau rencananya kita lihat ya Pak, KKO-nya. Iya. Yang KKO-nya dari situ kan mengidentifikasi, mengklasifikasi, membedakan, melakukan percobaan, mengisi tabel. Apa itu Kak? HOTS atau LOTS? Kalau bisa disimpulkan beberapa kan masih belum HOTS ini Pak, untuk KKO-nya. Oh iya. Mungkin bisa dikoreksi sama ini apa yang mau dikembangkan di sini Pak? Kan di sini kan model pengembangan Dick and Carey. Oh. Nah, yang akan dikembangkan oleh Pak Ghani di sini apa Pak? Gitu, terima kasih. Ya, untuk yang di tujuan pembelajarannya ini memang belum mencapai ke HOTS-nya Mas Ivan. Ini masih tahap analisis awal dulu. Nanti kalau memang penetapan variabel terikat di disertasi itu udah mantap, baru saya arahkan ke yang variabel terikatnya itu. Misalkan nanti kalau misalkan saya jadi melanjutkan ke berpikir kritis, saya akan ulik sesuai dengan indikator berpikir kritisnya. Kemudian yang ini yang saya tampilkan ini hanya sebatas analisis Permendikdasmen yang nomor 046 2025 itu aja Mas Ivan. Belum sampai ke ke judul yang mesti diangkat ini, karena masih mencari-cari dulu ini, belum positif yang kemarin ada inquiry, cuman kemarin ada ketemu yang lebih menarik rupanya, saya mau ganti ke sana kayaknya ini. Untuk yang tujuan pembelajarannya memang belum mencapai ke HOTS, yang hanya masih sebatas di bawah untuk pengetahuan konsep lah yang ini, sama keterampilan proses yang tahap awal itu. Itu mungkin masih yang satu pertanyaan kedua Pak. Ya. Yang dikembangkan di sini menggunakan model Dick and Carey instrumen kah atau apa Pak? Ini kan sesuai dengan arahan tugas yang diberikan sama Prof itu kan, kita diminta untuk menganalisis yang 5 tahapan Dick and Carey itu. Nah, sementara untuk menghasilkan tujuan pembelajaran ini kan di Permendikdasmen itu sifatnya umum banget. Sebelum terperinci yang seperti ini, maka
saya arahkan supaya menghasilkan tujuan pembelajaran yang baik pemahaman konsep, keterampilan ilmiah, kemudian sikap ilmiah sama penerapan konsep di lingkungan itu ada lah itu. Sementara untuk di penelitian itu belum masuk ke sana, ini hanya sebatas menjalankan 5 tahapan di Kenkeri itu aja, Mas Ifat. Bagaimana Mas Ifat? Siap Pak. Ya. Boleh nambah sedikit sama sebenarnya pertanyaan saya dengan Mas Ifal tadi. Dari judulnya Pak Gani ini kelihatan hanya mengembangkan indikator ininya saja ya, indikator tujuan pembelajaran. Padahal di sini kan dari tugasnya mengembangkan tahapan di NKRI dari di sini kan nggak kelihatan ini rencana disertasinya seperti apa kalau yang hanya pengembangan tujuan pembelajaran. Makanya Mas Ipan sama saya juga ini mau mengembangkan apa sebenarnya gitu. Gitu. Ya memang belum mengarah ke sana karena masih hati ini masih anomali untuk mempositifkan judul yang mana yang mesti diperdalam itu karena ada diskusi sama Pak Taufik kemarin untuk Anomali. Keren. memadukan inquiry dengan AI itu rupa-rupanya agak tertarik ke sana gitu. Makanya supaya tuntutan tugas ini bisa terpenuhi, saya coba menganalisis tujuan pembelajaran hanya sebatas itu saja berdasarkan Permendikbud yang nomor 046 itu. Kalau untuk yang ke disertasi, saya belum seperti teman-teman yang lain belum yang sudah kelihatannya sudah positif lah itu. Kalau saya masih menggali-gali mana yang sekiranya mudah, murah, dan santai dijalankan itu yang pengen saya teliti ini. Mantap Pak Gani. Karena teman-teman yang lain kan rata-rata di perguruan tinggi, sementara saya itu di madrasah yang punya keterbatasan media yang minim banget, jadi saya harus mencari yang benar-benar bisa diterapkan di sekolah biar biaya penelitian nanti enggak terlalu mahal lah gitu. Mungkin itu Bu Rai. Terima kasih Pak Gani. Oke. Memikirkan semangat untuk memikirkan. Iya. Ya. Baik, izin Prof dan teman-teman semua. Izin bertanya sedikit pada Bu Bayi. Di judulnya kan ini mau mengembangkan model PJBL berbasis etnostem. Nah, kira-kira etnostem ini nanti dia akan terintegrasi di dalam sintaks model PJBL atau seperti Pak Taufik yang tadi, dia akan menghasilkan sintaks yang baru atau yang tadi hanya terintegrasi di sintaks PJBL yang sudah ada, Bu. Itu saja, Bu. Kelas. Jadi masih nama tapi kerjaannya sih yang pada sifatnya karena pada dasarnya PJBL untuk di mata kuliah ya ada salah kelas, ada salah Zoom kan. Aku males kan anda offline. Itu nih ya lah. Allah kalau bisa ditulitin bensin dan bega-bega.
Nanti kayak Pak Taufik ya, Bu. Baru mata kuliah kedua menyak ni wah aku bisa juga tanggal 6 no. Baras yang paling terakhir ke baras. Itu pendekatan kan, Bu? Mata kuliahnya paling dulu kayak. Pendekatan. Dia punya Sisi ke atas. STEM itu kan pendekatan. Tingkatan kuliahnya kan sisi saat sistem. Berbasisnya istilahnya gimana ya? Ya. Ya. judulnya Mbak ini kan bisa diubah posisinya, misalnya project based ethno-STEM learning. Jadi ethno-STEM project base-nya melekat pada ethno-STEM-nya, dan tidak usah project based learning berbasis ethno-STEM. Project based ethno-STEM learning, jadi dalam ajak ethno-STEM. Sudah semua ya dapat tanah tadi komentar dari teman-teman ya. Jadi kan di akhir perkuliahan ini, perkuliahan filsafat dan masuk ini, Bapak-bapak Ibu diharapkan menghasilkan draft awal proposal disertasi. Nah, setidaknya draft awal proposal disertasi itu ada judul, kemudian ada gambaran apa-apa yang akan dilakukan gitu. Nah, misalnya kan ini kan pengembangan pembelajaran IPA berbasis ekowisata kan. Jadi makanya saya berikan salah satu model itu model pengembangan yang banyak digunakan itu adalah model Dick and Carey itu. Nah, PDF file yang saya berikan itu dan integrasikan ED-nya itu masuk dikelompokkan menjadi 5 sub Dick and Carey itu menjadi bagian dari ED-nya gitu. Menggunakan ED ataukah Dick and Carey tidak masalah. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan nanti pada masing-masing tahapan itu sudah jelas. Nah, untuk itu saran saya fixkan dulu salah satu lah ya, variabel terikat yang Bapak Ibu pandang penting untuk diselesaikan. Taruhlah seperti Pak Gani ini misalnya tadi kan memang ini masalah di dunia pendidikan kita ya, khusus di sekolah. Bapak Ibu guru itu hasil pengamatan sementara saya itu tidak melaksanakan tugas itu berbasis hasil kaji. Salah satu bukti tidak mengembangkan perangkat itu setelah menganalisis landasan hukum kurikulum Permendikbudasmen nomor
046 tahun 2025 itu. Saya tahu ini karena saya mengajar di S2, di S1, temu teman-teman baru pertama kali dengar. Tugasnya mengajar gitu. Jadi baru tahu kalau ternyata pengalamannya selama ini mengambil dari apa yang ada di internet, dari yang dihasilkan oleh orang lain. Copy paste. Jika saya tanya dari mana? Dari internet. Ya, internet itu tidak jelas di mana diambil. Sehingga itu tantangan. Sehingga saya harapkan bagi kita yang sebagai peneliti kan ini, nah, kita mulai dari situ. Analisis, makanya tahap keempat itu analisis siswa dan konteks ya. Maka di semester ini Bapak Ibu bisa, walaupun di Take and Carry itu pengembangan instrumen itu adalah langkah kesekian ya, kelima kalau saudara. Tapi boleh saja kita sekarang kita balik, mungkin bisa menjadi langkah ketiga mungkin ya, setelah kita menganalisis kondisi awal siswa ya. Nah, maka ada asumsi. Nah, asumsi ini kita usahakan untuk kita uji gitu. Nah, untuk mengujinya maka kita perlu instrumen. Nah, seperti Pak Gani tadi sikap ilmiah, mungkin Bu Raya juga sikap ilmiah ya. Apa? Oke. Ya, jangan salah. Ini sikap ilmiah juga, Mas Alis misalnya. Nah, ini boleh diskusi dengan Pak Gani misalnya gimana model instrumen sikap ilmiah ini. Atau apalagi literasi lah misalnya. Boleh coba kembangkan model instrumennya, kemudian uji coba ke mahasiswa atau ke siswa yang sekarang. Nah, sehingga dari datanya itu nanti kita menjadi bahan yang kita uraikan nanti di tahap analisis learners and context kan. Dari hasil tes yang saya berikan, sikap ilmiah siswa masih begini. Nah, sehingga atau kurang bagus misalnya nanti ketemuannya. Nah, maka kita perlu tawarkan solusi kan. Tawarkan solusi. Nah, itulah yang akan kita kembangkan di dalam penelitian disertasi ini. Dengan asumsi bahwa tadi yang Pak Taufik kompetensi komputasi rendah kan, pengalaman mengajar kan, boleh pengalaman pribadi juga boleh menjadi latar belakang. Tetapi akan lebih bagus jika ada data. Nah, data ini kita dapatkan dari instrumen. Nah, apabila melakukan survei lah kan dengan instrumen ini bisa menjadi artikel studi pendahuluan yang bisa jadi ditulis penghayatan latar belakang. Penelitian ini tidak ujuk-ujuk kita buat, tapi ada scientific reasoning-nya yang didasarkan pada bukti fakta. Nah, itulah mengapa saya memberikan pola Take and Carry itu, meskipun tidak harus dilakukan secara langsung gitu semuanya, tapi bertahap bisa dilakukan meskipun tidak harus berurut misalnya. Misalnya tadi penentuan strategi pembelajaran kalau tidak salah yang tahap ke-7 ya, Take and Carry itu. Nah, kita biasanya kan sudah di judul kan, kita tetapkan model PJBL misalnya, ya tidak masalah. Tapi di tahapan itu nanti kita sudah ada bayangan apa yang akan kita isi, bagaimana isinya. Nanti tadi presentasi dari topik itu sudah mulai kelihatan dikit ya. Sebagai dasar tidak masalah. Mas Ipal, Mas Haris juga kemarin sudah kelihatan. Ini kan baru awal, baru draft ya. Yang saya harapkan terus berpikir dan kembangkan terus. Semuanya mulai kan sudah. Meskipun nanti mungkin dalam proses pembimbingan kemudian berubah, tidak
tak masalah. Perubahan itu adalah sesuatu yang positif kan. Yang penting jangan kembali ke nol. Mulai dari nol lagi gitu. Begitu ada perubahan, mulai lagi dari awal. Ini yang akan menjadi penghambat nanti. Ya, teruslah melaju gitu. Dengan fondasi, misalnya tadi Bu Rais bertanya ke Pak Taufik tentang CPMK-nya ya. Analyze Learning Objectives ya. Di tahap awal kan di Dig and Carry itu begitu. Ya, karena sudah ada RPS RTM, jadi apa yang belum ada mungkin ya, itu ditawarkan lagi ditambah ke sub CPMK-nya misalnya. Nah ke yang di SMA sekolah kan Pak Gani sudah menganalisis kurikulum itu ada pemahaman, ada aspek pemahaman konsep, keterampilan proses ya. Nah, Pak Gani juga jangan terlalu tadi ditanya sama Mas Ipal ya tentang HOTS ya. Nah, pemahaman konsep ini juga mencakup HOTS juga gitu. Nah, oleh karena itu mungkin yang perlu juga Bapak Ibu pikirkan ketika sudah memilih nanti topik misalnya materi kompetensi komputasi topik Mas Ipal kemarin apa materi yang akan dikaji itu? Materi IPA-nya, kebumian, ekosistem ya, misalnya itu ya. Mbak Aris apa? Ya, kebumian inovasi ketimpangan. Ya, materinya berarti di materi IPA ya. Ya. Jadi maksud saya itu diperdalam dan sekedar ada, makanya di sinilah presentasi materi, gambaran materi yang akan disajikan itu penting. Nah, mungkin nanti perlu membaca ada cara, ada artikel tentang CORE, content representation. Jadi bagaimana content representation? Nah, misalnya ide pertama tentang materi konsep ini bagaimana, ide kedua, ide ketiga bagaimana. Jadi, nah, sehingga yang mungkin materi penting yang belum ada di sumber-sumber yang biasanya yang sudah ada, ini kita tambahkan sebagai pembaharuan dari kita. Seperti tadi saya lihat misalnya materinya Pak Gani ya. Gani ini ya itu Pak Gani ya. Jadi tadi sudah saya komentari ya. Jangan terlalu fokus pada pengembangan tujuan pembelajaran di sini. Ya. Itu yang menjadi salah satu bagian dari yang apa yang Bapak akan lakukan nanti ya. Ya, jadi langkah-langkah Dig and Carry ini adalah langkah-langkah pengembangan produk yang akan dihasilkan dan diuji keefektifannya dalam sebagai solusi terhadap permasalahan awal kita gitu. Sehingga yang saya harapkan di sini sebenarnya ya draft judul penelitiannya. Mungkin Pak Opik juga nanti ya. Itu bukan judul penelitiannya kan yang tadi ditayangkan. Ya, karena penerapan Dig and Carry gitu ya. Jadi langkah-langkah rencana risetnya ya. Judul risetnya. Nah, kemudian apa yang akan dikembangkan itu nanti mengikuti model Dig and Carry, langkah-langkah Dig and Carry. Nah, ya misalnya di Pak Gani nih, tadi pemahaman konsep ini kan dia mengidentifikasi zat dan sifat-sifatnya, klasifikasi wujud zat dan perubahan wujud. Mungkin kalau di buku-buku yang sudah ada kan biasanya zat cair, zat padat, zat gas ya. Oke, Bro. Biasa saja kan itu. Jangan sampai kita hanya mengulang itu. Tapi ada gagasan baru, misalnya tentang perubahan
zat itu, ya, perubahan fisika kimia ini kalau sebatas definisi saja kan dari zaman dulu saya SMP SMA itu apa contoh perubahan fisika, apa contoh perubahan kimia gitu. Sudah bisa menjawab itu sudah bagus nilai kita gitu. Sedangkan tuntutan anak sekarang tidak hanya itu gitu, tapi lebih ke inovasi. Taruhlah ambil contoh mungkin nanti penelitiannya Pak Ahmadi misalnya membuat kombinasi campuran-campuran bahan itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Bila perlu nanti kalau bisa menghasilkan bahan pencuci yang tanpa perlu pakai mesin cuci, cukup dicelup saja di air, tambahan itu angkat bersih gitu. Nah itu kan yang diharapkan. Kayaknya muncullah konsep Rinso dengan berbagai merek dan berbagai formulasinya itu kan. Nah itu yang kita harapkan muncul di apa yang Bapak Ibu kembangkan. Gitu. Ada hal baru yang belum ada di sumber belajar yang ada sekarang. Cara misalnya keterampilan proses ya nanti di apa yang dikembangkan oleh Pak Gani dan semua Bapak Ibu misalnya bagaimana nanti kalau bentuknya misalnya seperti ini bentuknya print out ataupun elektronik gitu tapi kan tetap ada wadahnya kan. Nah mungkin bagaimana kita ada ajakan-ajakan bagaimana mengembangkan keterampilan mengamati misalnya di keterampilan proses itu mengembangkan sikap ilmiah itu menjadi bagian dari materi yang dikembangkan gitu. Nah, sehingga nanti kan ada spesifikasi produk. Nah, jadi spesifikasi produk yang akan dikembangkan tuh dipikirkan dari sekarang sudah. Ciri khususnya, gitu. Ciri khasnya yang Bapak Ibu kembangkan itu yang membedakan dengan yang sudah lazim. Itu pikirkan dari sekarang sudah. Nah, tapi dari judul kan kelihatan misalnya dari judul hanya Mas Aris kemarin kan apa portal, tapi portal ini kan sudah umum banyak portal kan, tapi isinya nanti yang membedakan portal A, portal B, portal C itu kan isinya itu. Nah itulah yang dikreasikan isinya ini. Pak Fauzi misalnya kemarin website gitu. Nggih, Bro. Iya, makanya website kan sudah umum gitu. Cuma apa nanti isinya dan bagaimana kita tata di dalam web itu kan yang penting itu. Sehingga berbeda dengan penataan web-web yang sudah ada. Ada ciri khasnya. Nah, itulah spesifikasi itu. Nah, sehingga di dalam tahapan Dick and Carry itu setelah Bapak Ibu lakukan itu muncul nanti dengan sendirinya spesifikasi itu. Gitu yang bisa saya berikan masukan. Nggak usah khawatir kalau sekarang masih bingung. Nanti dalam proses itu terus akan menjadi lebih matang. Gitu. Kalau saya dulu nggak ada kuliah dosen saya memberikan file seperti pengembangan Dick and Carry itu cari sendiri gitu. Dia melalui studi mandiri. Jadi kami disuruh analisis buku, cari bukunya, kita fotokopi, presentasi. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah saya coba bantu saya demikian rupa, itulah yang bisa saya lakukan gitu. Bantu. Sekarang tinggal bagaimana. Nah, nanti di dalam misalnya tulisannya dalam tahap ini apa yang akan dilakukan gitu. Di proposalnya nanti apa yang akan dilakukan pada tahap analyze learning objectives misalnya. Kemudian ada learning, pokoknya masing-masing tahap itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan gitu, di proposal. Nah nanti di hasil tinggal ini yang sudah saya lakukan dan ini hasilnya. Tinggal mengubah polanya di proposal. Ya ini yang akan saya lakukan. Nanti di tesis, disertasi ini yang telah saya lakukan dan ini hasilnya. Nah, itu makanya di Dick and Carry itu setiap tahap itu boleh revisi. Tulis saja ya hasil revisi itu sebagai hasil
Nanti hasil itu bisa menjadi artikel tersendiri dia. Jadi tidak usah menunggu hasil validasi. Biasanya kan umum penelitian di S2 itu baru bisa ada hasil setelah validasi. Nah, jadi untuk S3 tidak usah tunggu validasi. Kembangkan instrumen, uji subjek penelitiannya, tulis validitas dan reliabilitas instrumennya, udah. Jadi hasil sudah itu. Sebelum jadi disertasi sudah. Jadi kita sudah dapat artikel. Jadi makin banyak instrumennya, makin banyak calon artikelnya. Nah, itu pentingnya mungkin memilah-milah nanti unsur kompetensi komputasi itu, unsur keterampilan abad ke-21 itu dipilah-pilah secara rigid ya, sehingga menjadi instrumen yang valid dan reliable berdasarkan data hasil sendiri. Nah, itu ditulis sudah jadi artikel, dibantu oleh promotor dan kopromotornya. Nah, jadi itu makanya saya katakan tadi boleh saja mengembangkan instrumen dulu gitu, tahap dig and carry gitu. Jika sudah sepakat dengan promotor, karena mereka nanti kan menjadi bagian dari penulis. Jadi jangan terima jadi. Dosen pembimbing itu jangan terima jadi. Nah, kuncinya harus di Bapak Ibu kan komunikasikan. Kalau enggak diajak diskusi ya dosen terima jadi sih. Enak kan gitu. Hebat mahasiswa saya ini sudah dapat artikel, masuk nama kita di tak perlu repot-repot, dapat remun kan. Poin remun kalau ada saya kan. Jadi untuk ini ya betul-betul dimanfaatkan lah nanti promotor, co-promotor. Nggak usah sungkan-sungkan. Nah, saya perhatikan yang sungkan komunikasi itu yang hilang-hilang. Jangan-jangan karena itu. Nah, kembali ke nol setiap ada saran masukan ke nol lagi. Gitu. Seolah-olah perubahan itu menjadi bukan sesuatu yang berubah, tapi menjadi hilang. Itu yang perlu hati. Tapi kalau yang Bu Pera sudah ujian belum? Sudah ujian. Kalau yang internal dari dalam undang mungkin karena malu mungkin cepat selesai. Ya selesai deh ya, Pak Yamin, Pak Sahrial kan, Bu Pera selesai deh. Kalau nanti nyusul Pak Gunade, Pak Taufik, Mbak Aliwa. Ini masih Sipal ini saya khawatir karena dia beban pekerjaan administratifnya harus bisa membagi waktu, tapi masih press tenaga. Haris juga ya masih. Kalau dosen kan bisa mengatur ya, bisa minta tolong mahasiswanya kan gitu. Tapi ya Haris sama Iqbal juga bisa saja kan kerjasama dengan mahasiswa S2 gitu. Jadi tidak bisa bekerja sendiri kita kalau kerja disertasi saat ini kan kerjasama. Nah, saya dulu memang lebih banyak bekerja sendiri, tetapi tetap diskusi dengan teman itu penting kita lakukan. Makanya nanti kalau ada mata kuliah pilihan kan, sekarang Pak Gunade kan semester berapa? Semester 2 ya? Semester 3 ya? Ada mata kuliah ampulan itu silakan ambil lah bersama-sama supaya tetap bergabung komunikasi, itu bagus. Di pengembangan evaluasi program dan pembelajaran. Ya, enggak wajib ampulan. Tapi mereka ngambil semua gitu, semua nggak ikut. Oh, ada yang nggak ikut satu Pak siapa namanya? Ya? Bukan Pak Wildan sama yang dari Harsan ya, Harsan saya ikut. Kalau Bu Masita ikut ya, tetap komunikasi, berdiskusi. Seperti saya sarankan kalau
kalau ada variabel yang sama itu tidak apa-apa, kita kerjasama, instrumennya kita diskusikan, mungkin kalaupun ada perbedaan ya masalah. Kalau sama juga tidak masalah, subjeknya setara. Tapi kalau beda sebenarnya, berarti kan kalimatnya mungkin sedikit berbeda, tapi pola pikir kita dalam mengembangkan itu ya saling membantu. Begitu ya Bapak Ibu tadi, apakah Pak Fauzi, Bu Nindi, Pak Gani, Pak Ahmadi bisa mengikuti tadi? Ya, Prof. Bisa, Prof. Iya, Prof. Jelas sekali, Prof. Bisa, Prof. Paparan urean saya tadi bisa diikuti ya Pak Gani ya? Insyaallah. Oke, Prof. Lupa saya Jelas cross check sekali, Prof. tadi. Terima kasih banyak. Insyaallah Pak Prof. Soalnya ya, ya. Iya, Jadi iya. kuncinya Pak Gani, pikirkan untuk judul lengkap disertasinya, draft ya. Oke, Prof. Jadi Dick and Carry itu untuk itu kegiatan rinci, tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan setahap demi setahap gitu, terkumpul nanti menjadi satu kesatuan yang bahasanya untuk di proposal, pikiran Bapak Ibu ya penyusun proposal, saya akan melakukan ini. Oh ini yang akan saya lakukan. Oh ini sumbernya dari mana saya ambil. Gitu. Ya, jadi kita kuliah sekali lagi ya Jumat depan, dan kita full online saja, dan itu kuliah terakhir. Nah, untuk bahan evaluasi akhir semester untuk mata kuliah saya, berarti ada filsafat dan pengembangan pembelajaran IPA ya. Ini digabung sekali lagi jadi satu portofolio ya, bagian depannya, bagian A-nya filsafat, jurnal kuliah filsafat dan lampirannya, kemudian bagian B-nya jurnal kuliah untuk atau kuliah pengembangan pembelajaran ekowisata ya. Ya kasih pembatas mungkin nantinya. Dan isinya kan ada, sudah pernah saya kirimkan ya, panduan pengembangan ya. Ya jadi pengenalan diri cukup satu kan, tidak usah dipisah karena dua bagian satu aja. Bu Nindi nanti dan Pak Enal ya, bisa komunikasi dengan Mas Ilham bagaimana teknisnya. Saya perlu cetakannya ya nanti. Yes, Nah, sehingga pas nanti ujian bisa datang ke sini, itu ujian sidang komisi atau apa ya, sidang komisi ketiga ya, untuk ujian proposal itu datang ke Mataram berkunjung supaya kenal kampusnya. Iya, siap, Prof. Jangan semuanya terlalu online tapi ya perlu ada offline-nya ya. Iya, iya, siap, Prof. Insya Allah teman-teman di sini nanti menunggu Bu Nindi dan Pak Enal ya. Ya. Amin, Prof. Tinggal bikin jadwal. Mana mau makan apa, makan di mana. Begitu, yang penting jaga semangat Bapak Ibu ya. Insyaallah. Pak Gani, Pak Fauzi ini. Insyaallah Pak Prof. Yang berat tanggung jawabnya ya. Iya, saya tahu persis itu berat tanggung jawab, tapi jangan sampai menghilang. Tetap komunikasi dengan promotor, co-promotornya nanti. Insyaallah, Prof. Belum ditetapkan sekarang ya? Belum, Prof. Setelah ada penetapan, Belum, terus Prof. berkomunikasi gitu. Baru pengusulan Pak Nggak Prof. nggak usah sungkan. Walaupun dimarah, ya biarkan marah. Tapi nggak ada sih yang marah-marah. Karena ada pengalaman saya, teman dari Makassar, PS3 di UM, datang bawa draft. Ya, komunikasi masih belum ada PA dulu, masih SMS, SMS ke dosen bimbingnya di Malang kan. Ya, silakan datang. Datang, dia dari Makassar jauh-jauh ini kan.
mau ketemu dengan dosennya tapi tidak bisa ketemu. Ya, taruh draft di meja saya. Taruh di meja. Terus tanya kapan bisa diambil. Ya, minggu depan. Pas datang minggu depan saya janji, ambil di meja saya. Datang-datang ngambil, buka, tanda tanya besar semua di setiap halaman draftnya itu. Pakai tinta merah lagi. Hampir stres itu. Saya berhenti, sudah saya bobu. Dosennya itu keluar kata-kata gitu. Saya tidak dengar langsung, tapi teman saya yang cerita sama-sama dari Makassar. Ketawa-ketawa dia cerita. Ya, soalnya tidak ada lah dosen di sini yang begitu. Semua kalau hanya tanda tanya, tidak ada komentar. Jadi bingung orang kan. Kita semua pendidik ya, jangan begitulah nanti memperlakukan peserta didik kita. Soalnya ya, semua pembimbing, semua promotor di sini siap membantu Bapak Ibu untuk melaju sesuai dengan gaya ya. Kalau laju itu, kalau dipisikan ada hubungannya dengan gaya. Melaju cepat, gayanya harus bagaimana? Iya. Gaya sama tekanan ya. Iya. Jadi harus berusaha mengurangi tekanan kalau gitu kan. Dan memperbesar gaya kan. Ya. Baik, begitu saja dulu Bapak Ibu ya untuk kuliah kita hari ini. Saya lanjutkan diskusi untuk berarti Jumat depan Pak Ahmadi, Bu Nindi sama Pak Enal ya. Tolong sampaikan salam ke Pak Enal ya, Bu Nindi. Dia tidak hadir ini kayaknya, tidak mengikuti. Iya, Prof. Siap presentasi seperti tadi itu kan sudah di-share di grup sama teman-teman, mungkin bisa lebih mencermati bagaimana polanya ya, karena mungkin komunikasi kita terputus-putus ini ya, memang begitulah kendala kita online ya. Baik, jadi kita akhiri dulu teman ini. Sampai jumpa lagi Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak, Prof. Selamat sore. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prof.